Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwafidin azanallahu subhanahu wa ta'ala. Dari kitab Al-Jami', matan kitab Al-Jami' bab-bab bagian akhir dari Kitabul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas tentang zuhud dan warok. Seolah kita masuk pada hadis yang ke-33, cerita tentang segera beramal sebelum datang waktu sore. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi pada pundakku untuk diambil perhatian, sehingga ketika dinasihati nanti mengambil perhatian penuh. Waqala, lalu beliau berpesan, kun, jadilah kamu, fitunya, di dunia ini, sejak kamu lahir sampai mati, gak tahu berapa jumlah umur. Rata-rata umur umat ini sekitar 60-70 tahun. Kanaka, seolah-olah kamu gharibun, orang asing, bukan penduduk asli, tidak selamanya. Abiru sabil, atau menyeberang jalan, musafir. Semisal lelah istirahat di bawah pohon, cukup melanjutkan perjalanan. Bahkan ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, menjelaskan di antara kandungan dari hadis ini, idza amsaita, bila kamu masuk waktu sore, fala tantadir, maka tidak usah menunggu, menunda-nunda amalan, asobah, datangnya waktu pagi. Mumpung sore masih hidup, segera beramal, barangkali besok pagi mati. Wa idza asbahta, bila kamu masuk waktu pagi, artinya segera beramal, gak usah menunda-nunda. Fala tantadir, kamu gak usah menunggu al-masa, datang waktu sore, barangkali sore kamu juga sudah mati. Wahud, dan ambillah, manfaatanlah, isi dengan nilai penuh, min sihatika, dari sehatmu, mumpung sehat segera beramal, lisakomika, untuk sakitmu. Kalau sakit banyak uzur sehingga tidak bisa beramal. Wa min hayatika, dan dari hidupmu, mumpung masih hidup segera cari bekal sesempurna mungkin
Limautika untuk matimu, bila kamu mati sudah tidak bisa beramal, nanti bisa jadi bekal di amal di alam kubur. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Apa yang telah kita sampaikan sudah cukup banyak pelajaran. Andaikan hanya itu yang tersampai, sudah cukup banyak pelajaran. Apalagi itu dihafal, dibaca berulang-ulang, direnung, sudah amat sangat berkembang pelajarannya, sehingga tidak mendengar sekali lalu ditinggalkan. Makanya buku butuh untuk dimiliki, dibaca berulang-ulang. Pelajaran tambah yang bisa kita sampaikan, yang pertama, manusia dengan modal akalnya di gugusan galaksi Bima Sakti, dia bisa mendapatkan maslahat luas di bumi yang gambaran ukurannya lebih kecil daripada biji jeruk. Di tengah besarnya matahari yang digambarkan seukuran bola basket. Itu tadi pelajaran yang pertama. Kita ulang, manusia dengan modal akalnya di gugusan galaksi Bima Sakti mendapatkan maslahat luas di bumi yang gambaran ukurannya lebih kecil daripada biji jeruk, di tengah besarnya matahari yang digambarkan seukuran bola basket. Artinya kita diajak untuk melihat kepada luasnya alam raya. Bila tidak bisa memantau langsung, ya membaca buku. Sehingga anak-anak sekolah secara umum pun juga punya pengajaran semisal ilmu pengetahuan alam. Di antaranya ada gambaran bagaimana susunan tata surya, yang di situ ada matahari dan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Matahari digambarkan besar, bumi dan macam-macam barang-barang yang kecil. Itu bukan sebatas pelajaran anak sekolah untuk mendapatkan ijazah. Yang senada dengan itu juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala ketika kita bangun tidur, pantau alam raya. Ayat-ayat akhir dari Al Imran pun juga telah membimbing, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang akalnya cerdas. Di antara pelajarannya tentang bumi yang kita pijak, yang bila kita dolan ke sana kemari, itu gedene pol-polan, mengelilingi desa saja mungkin kita lari belum tentu mampu. Apalagi pernah pergi ke sana, atau sedang naik pesawat terbang untuk umroh dan macam-macam. Ya Allah, kok luasnya alam raya ini. Apa yang tergambar amat sangat luas. Ternyata bumi yang dipijak itu bila digambarkan ukurannya seukuran biji jeruk, matahari itu adalah seukuran bola basket. Berarti kecil bumi yang kita pijak.
Manusia dengan akalnya ketika hidup pada lingkup kayak begitu mendapatkan masyarakat yang luas, tapi ya luasnya ukuran biji jeruk, itu masih kecil daripada ukuran matahari. Itu pun juga hanya sebatas dalam satu galaksi. Dalam raya berapa banyaknya galaksi, semuanya berada di dalam tengkurapnya langit yang satu. Di atas langit masih ada langit lagi, lebih luas, lebih banyak lagi. Di atasnya, sampai bumi yang dipijak menuju kepada Arsy itu bisa 50.000 tahun. Bumi yang kita pijak ke langit pertama itu 500 tahun. Ini memberitahu kepada kita alangkah luasnya alam raya ini. Makanya akal manusia itu bila dipakai mendapatkan maslahat. Pelajaran nomor 2. Manusia semata dengan akalnya akan menyimpulkan bahwasanya hidup itu hanya sekali. Kita ulang, pelajaran nomor 2. Manusia semata dengan akalnya akan menyimpulkan hidup itu hanya sekali. Kepada karakter yang seperti itu Allah pun juga telah menjelaskan, wa mal hayatu illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia. Di situ hidup, di situ mati, tidak ada menyebabkan rusak kecuali masa. Ini merupakan satu bentuk kesimpulan ketika manusia melangkah semata hanya dengan akalnya. Seperti apapun luasnya kurang lebih nanti ujung-ujungnya hanya seperti itu. Pelajaran yang ketiga. Manusia dengan modal akal jika mau menerima wahyu akan meninggalkan dunia yang kecil untuk menyambut fadilah Allah yang luas, yang kerajaannya meliputi langit, melambung ke atas semakin tambah luas. Kita ulang pelajaran yang ketiga. Manusia dengan modal akal jika mau menerima wahyu akan meninggalkan dunia yang kecil, menyambut fadilah Allah yang luas, di kerajaannya yang meliputi langit, melambung ke atas, yang semakin bertambah luas. Walaupun manusia dengan akalnya bisa mendapatkan banyak maslahat, seolah itu bisa menguasai bumi, tapi itu amat sangat terbatas dan kenyataannya belum ada manusia yang bisa menguasai bumi. Belum bisa ada yang bisa menguasai benua. Kayaknya juga belum ada yang bisa menguasai satu pulau. Demikian juga belum ada yang menguasai kekuasaannya seluas satu provinsi. Andaikan punya tanahnya seluas kabupaten sudah kaya habis-habisan. Apalagi seseorang itu hanya berada di pelosok yang kecil, kadang sepetak tanah tidak punya, apa yang ia miliki? Itulah manusia semata dengan akalnya, paling-paling yang didapat ya hanya itu. Tapi apabila mau menerima wahyu, dia akan meninggalkan sesuatu yang amat sangat kecil untuk menyambut fadilah Allah yang sangat luas. Yang luas kerajaannya meliputi langit, semakin berlapis ke atas semakin luas. Inilah fadilah manusia butuh mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
tanpa meninggalkan akal, tetapi akal diberdayakan sehingga nanti maslahatnya bisa semakin luas. Makanya ulul albab itu orang yang punya akal yang cerdas, gunakan untuk menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terperangkap di dalam sebuah ungkapan bila hanya semata dengan akal itu bagaikan kata di dalam tempurung. Akal perlu, tapi jangan berada pada kondisi keterbatasan alamnya, tapi luaskan dengan apa yang telah Allah luaskan juga sampai tembus alam gaib, bukan sebatas dunia tapi juga ada akhirat. Bacaan yang keempat, memanfaatkan dunia modal beramal untuk mencari surga. Memanfaatkan dunia sebagai modal beramal untuk mencari surga dengan bimbingan wahyu. Dengan bimbingan wahyu disertai kerja sempurna, bersungguh-sungguh di waktu pagi sebelum datang sore. Itulah termasuk kezuhudan. Kita ulang, memanfaatkan dunia modal beramal untuk mencari surga dengan bimbingan wahyu disertai kerja sempurna, tuntas di waktu pagi, tidak usah menunggu waktu sore. Itulah diantara dari makna zuhud. Sebagaimana telah kita ketahui, sapa sing pengen sukses, jadilah zahid, orang yang zuhud. Bentuk zuhud itu seperti apa? Yang dibahas kali ini, bentuk zuhud itu adalah memanfaatkan dunia modal untuk mencari surga. Itu bentuk zuhud. Memanfaatkan dunia modal untuk mencari surga. Semuanya dengan bimbingan wahyu. Karena akalnya itu terbatas. Sehingga akal diberdayakan dengan wahyu. Ada Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih. Ada proyek percontohan kehidupan para sahabat, sehingga nanti kerjanya bisa maksimal. Dan nanti akan bekerja keras. Ketika hidup di waktu pagi, maksimalkan, segera beramal, segera tuntaskan, segera berbenah, segera tobat, segera istighfar, segera berinfak, segera tuntaskan semua beban-beban. Tidak usah menunggu sore, bisa jadi sore mati. Atau ketika sore tidak usah menunggu pagi, bisa jadi pagi mati. Ketika sedang hidup tidak usah menunggu mati. Ketika sedang sehat tidak usah menunggu sakit, segera. Maka siapa yang bisa melakukan seperti itu, itulah diantara perincian dari makna zuhud itu sendiri, dan itu merupakan tanda keselamatan. Soal hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.